Yang namanya keselamatan itu adalah hal yang paling utama buat kita. Ini terjadi insiden sehingga kita harus tutup dulu seluruh tambang GBC. Jadi tambang GBC itu kalau kita lihat di situ di bawah Grasberg Open Pit ada tambang Grasberg Block Cave ya, Grasberg BC. Kemudian di sampingnya sedikit ada kucing liar, di sebelah kanannya ada Deep Mill Level Zone atau DMLZ, sama di sebelah kiri bawah. Iya Pak, ini di bawah tanah semuanya. Iya Pak, Grasberg BC itu yang bermasalah, kita harus tutup. Di bawah sampingnya kucing liar Pak. Ya, nggak jauh dari situ, kira-kira 2 kilometer. Nah, yang sekarang kita operasikan adalah nggak kelihatan. Ini di sini yang terjadi insiden Pak. Salah satu panel di sini. Jadi yang ini tidak terdampak, ini tidak terdampak. Jadi di sini kita lanjutkan. Produksinya kira-kira sekitar 60.000 ton biji per hari. Ini sekitar hampir 10.000 ton biji per hari, Pak. Jadi cuma 2 tambang ini yang bisa kita optimalkan sekarang ini. Yang GBC ini baru mulai bulan Maret 2026 kita mulai produksi dengan kita pastikan semua aman, dan karena insiden kan banyak infrastrukturnya yang rusak, Pak. Kita pastikan semuanya diperbaiki dan memang makan waktu, tapi kami akan usahakan lebih cepat, lebih bagus, Pak. Iya. Iya, DMLZ sama Big Gosan, Pak. Iya. Kalau semua operation itu insya Allah bisa 50 ton, Pak. Izin, pimpinan. Pak Tony, pasca kejadian ini, ada seperti apa? Investigasi independen nggak atas kejadian ini? Ada ya? Jadi yang dilakukan siapa, Pak? Setelah kejadian ini, kita melakukan investigasi, baik tim kita, dari internal, dari eksternal maupun pakar-pakar, ada dari profesor dari ITB, ada dari UPN, ada dari UGM, dan juga bersama dengan mine inspektur tambang, dengan kepala inspektur tambang, yaitu Pak Direktur Teknik ya. Mine inspektur berarti dari Freeport? Nah, dari SDM, Kementerian SDM. Inspektur tambang dari Kementerian SDM. Jadi kita sudah melakukan investigasi bersama-sama dengan beberapa rekomendasi, sudah dipaparkan Pak dengan bersama Pak Kait, Kepala Inspektur Tambang yang dari Direktur Teknik Mineral Kementerian SDM, juga kita paparkan ke Pak Menteri SDM bagi laporan. Ada short term-nya, rekomendasi short term yang sudah kita lakukan, makanya kita sudah boleh beroperasi kembali di DMLZ dan Big Gosan. Ada medium term, ini yang akan kita sedang lakukan, antara lain dengan membangun beberapa terowongan baru. Ya, terowongan baru menembus ini untuk mengalirkan, kalau terjadi lumpur seperti itu bisa kemudian dialirkan melalui terowongan sekitar, ada yang panjangnya 3 km, ada yang 2 km. Kemudian di atas Grasberg Block Caving sini kita akan pasang pompa khusus ya, tambahan pompa. Selama ini ada juga pompa, tapi kita akan lakukan tambahan pompa untuk memompa lumpur atau material basah yang ada di bottom pit-nya Grasberg open pit. Itu untuk kita pompa, kita salurkan ke tempat yang memang disediakan untuk itu, Pak. Jadi ada beberapa hal, nah ini lah yang akan memakan waktu kira-kira 3-6 bulan. Kami perkirakan bahwa bulan Maret 2026 kita akan bisa mulai mengoperasikan Grasberg Block Caving. Walaupun masih dalam kapasitas sekitar 90%, ya sebab yang 10% ini yang terkena longsoran itu, ini betul-betul harus kita tata ulang, Pak. Jadi ini sudah dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama dengan Kementerian SDM. Ini sebenarnya penjelasan ini nih yang sebenarnya saya tunggu-tunggu dari tadi, dari pagi nih Pak. Terima kasih udah penjelasannya, apalagi Menteri SDM sudah menyetujui itu udah paten. Terima kasih. Baik. Saya lanjutkan, Pak ya. Baik, saya lanjutkan. Ada pertanyaan mengenai otomatisasi pertambangan. Jadi yang kami lakukan di tambang bawah tanah kami ini memang sebagian besar dilakukan secara remote. Jadi para operator tambang itu mengendalikan tambang bawah tanah, mengendalikan alat berat, rock breaker,
dan beberapa instrumentasi lainnya, termasuk pengangkutan menggunakan kereta listrik, itu semuanya nggak ada orangnya, Pak. Di ke bawah itu sebenarnya nggak banyak orang ya Pak? Nggak banyak orang di level extraction-nya, nggak ada orang, Pak. Oke. Mungkin saya jelaskan sedikit. Coba extraction level. Di dalam itu berarti yang kerja di dalam itu sedikit orang. Semua mesin. Lumayan banyak, Pak, 3.000-an orang. Oh, Tapi 3.000. di level yang berbeda. Oh, level Di berbeda. level yang berbeda. Kalau di level pengambilan atau extraction level, itu nggak ada orang, Pak. Oke, jadi penggalian nggak ada orang. Nggak ada. Oke. Di service levelnya baru ada orang. Ini dikira-kira gambarannya seperti ini, full screen tolong. Full screen. Ini undercut level, ini adalah bijinya di sini. Kemudian kita di sini gali beberapa chute ya istilahnya, drop point. Di sini adalah extraction level. Jadi di atas ini, di undercut level dan extraction level itu sama sekali nggak ada orang bekerja. Semua dilakukan secara robotik dari jarak kira-kira 10 km dari tambang tersebut. Kemudian level-level ini dihubungkan dengan ada beberapa, ada ventilation pass, ada lain sebagainya ya. Dari extraction level ini, di bawahnya adalah service level. Di sini ada orang kerja. Service level yang ini. Perbedaannya kira-kira sekitar 20 meter ketinggiannya. Ya, di atas extraction level, di bawahnya 20 meter ada extraction service level. Di sini ada orang kerja. Jadi Pak, ya Pak, kecelakaannya dia kadang saat kita mengambil di sini di extraction level. Tapi ini kan tambang ini terhubung juga dengan ventilasi, ada ore pass. Jadi pada saat dia, karena materialnya banyak sekali, 800.000 ton Pak, yang turun dalam waktu 20 menit kira-kira, itu dia sudah memenuhi extraction level, dia turun ke service level. Orang yang di service level itu kebetulan yang 7 orang ini ada berada di sekitar sini Pak, di ujung daripada terowongan tersebut, sehingga mereka terperangkap. Yang lainnya yang bekerja di seluruh tambang bawah tanah kita pada saat kejadian itu ada kira-kira 3.000 orang. Baik di GBC, di panel-panel lainnya di GBC maupun di DMLZ yang agak jauh dan di Bekosan. Semuanya langsung kita evakuasi Pak pada saat kejadian sekitar jam 10 malam tanggal 8 September. Jadi memang semuanya bisa terevakuasi kecuali 7 orang ini yang terperangkap karena lumpuran material basah ini sudah menutupi akses mereka. Jadi terperangkap dan tertimbun Pak. Pada saat kita temukan mereka, mereka sudah tertimbun. Jadi tidak sempat, semuanya meninggal Pak. Sudah Pak, jadi kita pada saat itu kita berhentikan seluruh tambang, seluruhnya, saya bilang stop produksi semuanya. Fokus kita adalah mencari yang 7 orang ini. Karena pagi jam 6 pagi itu jam 10 malam, kira-kira beberapa jam kemudian, saya sudah mendapatkan laporan bahwa ada 7 yang terperangkap. Dan kita sudah, karena kita ada sistem Pak untuk mengidentifikasi di mana orang tersebut berada, kita sudah mengetahui bahwa ke-7 orang ini berada di satu lokasi. Ada alat Pak. Jadi, tapi setelah kejadian kan kemudian sistemnya mati Pak. Tapi kita tahu posisi mereka terakhir di mana. Dan kita sudah mendeteksi, jadi selama 28 hari, kita kerja terus untuk mendapatkan ke-7 orang ini. Lama Pak. Pak Tony, hasil investigasi itu confirm hanya karena curah hujan. Bukan Jadi karena ada- habisan tambang atau apa enggak? Bisa kasih lihat. Yang berikutnya. Yang berikutnya lagi. Ini Pak. Berikutnya lagi. Ini menurut hasil investigasi dan evaluasi dari seluruh tim, baik tim kita internal, tim dari Freeport-McMoRan,
tim independen eksternal termasuk para ahli dari tadi saya sebutkan dari beberapa universitas baik ITB, UGM, UPN, dan juga dengan inspektur tambang bersama-sama. Jadi di sini adalah biji, Pak. Ini draw point untuk mengambil biji. Jadi ini ada material yang tergerus, sebagian besar adalah bentuknya batu kapur, tergerus bersama dengan hujan. Kalau ini tertumpuk di sini, ini selama ini kita memang keluarkan material itu lewat satu pompa. Kita punya satu sistem pompa, Pak. Jadi diduga ini area runtuhan ini diduga membentuk celah bidang yang miring di luar dari biji, Pak. Jadi ini bukan biji yang runtuh. Air dan material sebagian besar batu kapur. Jadi dia membentuk celah tersendiri, Pak. Ini yang kita duga sama-sama semuanya ya. Ya. Makanya ini panel ini baru akan kita kerjakan nanti di tahun 2026 akhir, Pak. Tidak terdeteksi, Pak. Jadi karena kita menambangnya di sini, ini ada di sebelahnya, Pak. Jadi inilah yang jadi lumpur ini begitu kita buka, ngambil di level sini, di PB1C, dia ikut turun. Nah, kita antisipasi bahwa tadi kan di extraction level tidak ada orang bekerja. Memang kalau biji yang basah itu sering kita dapatkan. Jadi kita sudah antisipasi, makanya di level situ nggak ada orang kerja. Terakhir di bulan Januari 2024, ada luncuran lumpur, bukan lumpur basah, wet mark atau biji yang basah, itu 4.000 ton. 4.000-5.000 ton. Jadi alat berat kita kerendam, kemudian kita berhenti 24 jam, kita bersihin, alat beratnya kita perbaiki lagi, kita lanjutkan penambangan. Tadinya kita pikir itu sama seperti itu, nggak taunya ternyata jauh berbeda dan jauh lebih besar.